Dan dia tadi toko satu, sekarang 50 tokonya. Kenapa? Karena memang tiap-tiap dibuka toko tuh baca bismillah. Tapi dia belum Islam. Belum Islam. Termasuk pala saya hancur Pak dulu nih. Tiba jembatan Jeger. Mama saya belum Islam waktu itu. Akhirnya mama saya tumbuhkan bawang merah, gula pasir, tempelin bismillahirrahmanirrahim. Mama saya belum Islam. Saya juga belum Islam. Tapi mama saya baca bismillah, sembuh langsung Pak. Pria keturunan Tionghoa Mahmud Yunus ini menjadi mualaf. Dia tak menyangka akan mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga memutuskan yakin jadi mualaf pada tahun 1983. Yunus memeluk Islam berkat bacaan bismillah. Hidayah Islam ini didapat Mahmud Yunus bermula dari adik ibunya yang memiliki toko di daerah Petojo, Jakarta Utara. Kini tokonya ada sekira 50 cabang berkat ibunya selalu membaca bismillah. Karena tiap-tiap dibuka toko itu dia baca bismillah. Tapi belum Islam, mama saya belum Islam waktu itu, ujar Mahmud Yunus, seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Trending TV, Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022. Nama saya tadi Lau Pengkun. Waktu saya beragama Konghucu Buddha. Saya pindah ke Kristen. 982 saya kembali kepada Islam. Saya dikasih nama yang pertama tadinya Mahmud. Kebetulan saya di pesantren waktu itu, teman tukang sapu saya kerjaan saya ngurusin masjid Pak waktu itu. Jadi marbot, bersihin tiap hari Jumat. Sekarang jadi begini, udah Allah angkat. Allah Akbar. Dan memang saya umur 15 tahun itu dalam keadaan kebimbangan, tidak ada ketenangan. Saya seorang pedagang di toko Sumber Bumi waktu itu namanya. Di Petojo, Gang Ngober. Sampai sekarang masih ada toko Subur Makmur, itu ada mama saya. Dan dia tadi toko satu, sekarang 50 tokonya. Kenapa? Karena memang tiap-tiap dibuka toko tuh baca bismillah. Tapi dia belum Islam. Belum Islam. Termasuk pala saya hancur Pak dulu nih. Tiba jembatan Jeger. Mama saya belum Islam waktu itu. Akhirnya mama saya tumbuhkan bawang merah, gula pasir, tempelin bismillahirrahmanirrahim. Mama saya belum Islam. Saya juga belum Islam. Tapi mama saya baca bismillah, sembuh langsung Pak. Nah, adik mama saya itu punya toko tenda kecil, tapi tiap baca bismillah sekarang tokonya 50. Bahkan, keajaiban bismillah lainnya dialami saat kepala Mahmud Yunus terluka dan ibunya coba mengobatinya. Ketika memegang kepala Mahmud, ibunya membaca bismillah dan tidak lama kemudian lukanya sembuh. Setelah keresahan hatinya selama ini, padahal dari segi materi ia mencukupi, akhirnya Mahmud Yunus coba mengatakan kepada keluarganya bahwa dirinya ingin masuk Islam. Akan tetapi reaksi keluarga tidak mendukung. Mahmud diusir dari rumah. Ia pergi hanya berbekal pakaian yang melekat di tubuh. Bulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi mapul, terpuji. Jadi pas. Dan ngimpi malam Kamis, malam Jumat saya ngimpi, Jumat pagi saya langsung kabur. Karena udah diberikan peringatan oleh keluarga saya, silakan kalau mau masuk Islam tinggalkan, pergi. Saya diusir. Demi Allah Pak, hari Jumat pagi saya buka toko, saya langsung berangkat. Saya hanya pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Namun, Mahmud tidak hidup telantar. Ia masuk pesantren selama 5 tahun lamanya. Di pesantren, dia benar-benar dibimbing. Menariknya lagi, Mahmud bisa cepat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan yakin kepada Allah. Saya nggak berpikir waktu diusir bagaimana. Saya yakin sama Allah. Ya Alhamdulillah. 5 tahun saya di pesantren sambil sekolah ibtisani aliyah kuliah, dan itu sangat luar biasa Pak. Saya dihafal hadis, guru terangkan Quran langsung hafal. Sehingga saya langsung juara saya waktu itu, juara 2. Allah Akbar. Nah, setelah saya 5 tahun pesantren, mama saya datang. Waktu itu namanya orang tua ibu ya, Allah Akbar. Jadi datang waktu zuhur, dia bilang, "Mama jangan pulang dulu, saya mau azan." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Akhirnya saya diajak pulang. Udah sekarang ikut mama pulang. Ntar papa gimana? Tanggung jawab mama. Setelah 5 tahun berlalu, tiba-tiba ibunya datang untuk mengajaknya pulang. Setibanya di rumah, Mahmud langsung mencium tangan ibunya.
Sebab di Islam sangat diajarkan bagaimana cara menghormati orang tua. Itu seumur hidup saya baru pertama kali mencium tangan ibu saya, ungkap Mahmud Yunus. Tidak lama ibunya mengungkapkan bahwa ia juga ingin masuk Islam seperti anaknya. Hati Mahmud kala itu sangat bahagia, karena akhirnya ibunya menyadari jalan benar yang diambil anaknya selama ini. Nggak taunya Pak, itu pulang, ngapain? Minta masuk Islam. Karena saya cium Pak tangannya waktu saya ketemu, karena memang saya terus terang sebelum saya Islam, saya belum pernah cium tangan orang tua. Karena Quran mengajarkan, sampai mama saya ngomong begini, kenapa kau cium mama? Mama kan belum Islam. Walaupun mama belum Islam, mama itu yang melahirkan saya. Di dalam Islam, betapa Quran mengajarkan kita harus hormat sama orang tua. Surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bil ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kalau yang ngerti bahasa Arab, fid dunya ma'rufa itu isim nakirah. Jadi bentuknya umum. Artinya apa? Kepada siapapun orang tua kita harus hormat, terutama ibu. Mahmud Yunus sendiri mengenal Islam bermula dari ibunya selalu membaca bismillah, padahal saat itu belum memeluk agama Islam. Keberkahan bismillah pun ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Wallahu a'lam bisawab.